Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu anugerah Tuhan yang besar sehingga pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita sebagai orang Kristen. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Ratapan pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ratapan pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu sehingga pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami diperkenankan untuk belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menuntun setiap kehidupan kami dan juga langkah-langkah kami, sehingga kami terus berjalan di dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami siap sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita lihat Alkitab kita dan kita baca bersama Ratapan pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Perikopnya adalah murka Allah terhadap Sion. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencapakan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya. Pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekelilingnya. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion. Memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mengisi ruang waktu dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu bagian dari kitab Mazmur pernah berkata, ada banyak orang baik, ada banyak orang yang mengaku baik, tetapi orang yang setia, di manakah menemukannya? Suatu penggalan dari isi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mencari orang yang setia itu sangat susah. Mencari orang yang setia itu sangat sulit. Padahal kesetiaan adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, yang seharusnya ada dalam setiap kehidupan seseorang yang mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kesetiaan itu menjadi sangat sulit untuk ditemukan.
di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang menjadi setia di saat semuanya baik-baik saja. Ada banyak orang yang setia ketika suasananya sedang senang atau bahagia. Ada banyak orang yang menjadi setia ketika keadaan cukup, bahkan keadaan sangat makmur. Ada banyak orang yang setia ketika saya dan saudara berada di posisi di atas. Tapi ketika pergumulan datang, tantangan datang, masalah datang, kemiskinan datang, segala penyakit ada, kesetiaan itu mulai diuji, dan banyak dari orang yang awalnya setia itu akhirnya menjadi tidak setia. Raja Asa, salah satu raja kerajaan Yehuda, awalnya sangat setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan ia menghancurkan tembok-tembok penyembahan berhala. Tugu-tugu dan kuil-kuil penyembahan berhala ia hancurkan. Tetapi ketika sakit datang, dan sakit itu tambah hari tambah parah, Raja Asa tidak berlari bertemu dengan Tuhan, tapi ia menemukan dan berusaha memperoleh kesembuhan dari tabib-tabib yang kemudian justru menduakan Tuhan. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa kesetiaan dari manusia sangat sulit untuk kita dapatkan. Bahkan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa orang Israel menjadi tidak setia. Bahkan hasil dari ketidaksetiaan itu mendatangkan murka Allah. Hal itu kita bisa lihat dalam ayat 1 hingga ayat 9 dari Ratapan pasal 2. Kita lihat bagaimana murka Allah membuat Sion menjadi hancur. Allah memusnahkan mereka tanpa belas kasihan. Kekuatan mereka dilemahkan. Ia menjadikan umat yang dikasihinya menjadi musuh yang harus dihabisi oleh Allah sendiri. Dan ia menghancurkan tempat perjumpaannya, menghancurkan baitnya. Dan seakan tidak ada lagi ruang untuk saling mengenal dan saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah menuntut kita. Allah mau kita untuk hidup setia. Setia hanya menyembah Dia. Setia percaya kepadanya. Setia beriman, setia berpengharapan hanya pada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, kita harus berusaha dan berjuang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berjuang untuk menjadi orang Kristen yang setia. Berjuang untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia apapun keadaannya. Menjadi setia bukan hanya di saat bahagia. Menjadi setia bukan hanya di saat senang. Menjadi setia bukan hanya di saat makmur. Tetapi di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam berbagai macam tantangan, bahkan ketika sakit kita tidak sembuh-sembuh, walaupun kita sudah datang kepada Tuhan, Allah mau kita tetap berdiri dalam kesetiaan kepadanya. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang setia iring Tuhan, orang yang setia percaya berpengharapan bersandar hanya pada Tuhan, apapun keadaannya, maka berkat Allah akan mengikutinya, dan berkat Allah ada padanya, dan berkat Allah akan tercurah dalam kehidupannya. Karena Allah menyenangi orang yang setia. Allah suka dengan kesetiaan. Allah mengagumi orang yang setia mempertahankan imannya kepada Tuhan apapun kondisi keadaan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berjuang dan berusaha serta terus belajar untuk menjadi setia. Terkadang kita benci dengan orang yang tidak setia. Kita tidak suka dengan orang yang setia. Tapi di saat yang sama kita pun menjadi tidak setia dengan Allah. Kita pun menjadi tidak setia dengan Tuhan. Kita pun menjadi tidak setia dengan iman, percaya, dan pengharapan kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita belajar untuk menjadi setia di dalam Tuhan, apapun kondisi, keadaan, dan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami belajar bahwa kesetiaan itu penting. Tuhan suka dengan orang yang setia. Tuhan menyenangi kesetiaan. Tuhan mencintai dan mengasihi orang-orang yang hidupnya setia kepada Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak setia. Ampuni kami kalau selama ini di mulut kami mengakui Engkau, tapi di hati kami tidak setia. Dan di tingkah laku tindakan kami tidak menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Tapi mulai pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Dan kami berkomitmen untuk hidup setia. Iring Tuhan sampai kami mati. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sepanjang hari ini. Hiduplah setia dan selamat menikmati berkat Tuhan yang sudah Dia sediakan bagi kita semua. Selamat pagi, Shalom.